Dan setelah dibunuh ini, barangnya itu dirampas guys, seperti uang itu diambil. Ada uang 7 juta itu diambil guys, dan dibuat untuk senang-senang. Nyari cewek? Ya. Di mana nyari ceweknya? Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, jumpa lagi dengan kami Al Cahlil. Oke guys, jadi pada konten kali ini kami tertarik membahas tentang sebuah informasi atau berita yang sangat mengejutkan yang terjadi di Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tengah dihebohkan dengan penemuan mayat di Cor pada Senin 8 Mei 2023 guys. Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan hampir seluruh bagian tubuhnya dicor guys, menggunakan semen di sebuah tempat usaha isi ulang galon dan gas di Jalan Mula Warman Raya. Penemuan mayat dicor bermula ketika seorang warga mencium bau busuk dari tempat kejadian perkara guys. Selain itu, warga setempat yang bernama Niko juga menyampaikan bahwa tempat usaha tersebut sudah tidak buka sejak beberapa hari yang lalu. Sudah ditutup 3 hari sepertinya itu guys. Saya curiga karena pemilik bisnis bukan asli orang sini katanya Mas Niko itu. Kronologi penemuan mayat dicor di Semarang bermula ketika Is Wargono yang berumur 50 tahun ini, pemilik ruko tempat mayat ditemukan, mengaku bahwa dirinya sudah mencium bau busuk sejak Sabtu 6 Mei 2023 guys, atau 2 hari setelah penemuan mayat dicor tersebut. Iswargono ini menyampaikan bahwa ruko miliknya telah disewa oleh laki-laki berinisial IW atau sang korban ini guys, yang dimutilasi oleh seorang yang bernama Husain ini untuk dijadikan tempat usaha isi ulang air mineral dan gas, di mana IW sudah menyewa ruko tersebut lebih dari 2 tahun lamanya guys. Pak ini sewa 3 tahun, sebentar lagi selesai. Jelas Is dikutip dari berita Kompas pada hari Senin 8 Mei 2023. Selain itu, Is juga mengungkapkan bahwa ini memiliki 2 karyawan yang bekerja dengannya dalam bisnis isi ulang galon tersebut. Kedua karyawan itu adalah HM, inisialnya guys, dan ZL. Inisial HM adalah karyawan laki-laki yang sudah bekerja sekitar 1 bulan guys. Sementara ZL adalah karyawan perempuan yang juga bekerja di tempat tersebut, namun tidak disebutkan sudah berapa lama ia bekerja dengan IW. Is menjelaskan ZL meminta bantuannya untuk membuka ruko tempat usaha IW. Hal ini karena ZL mengaku bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan IW. Setelah itu ZL ditemani suami dan Is masuk ke dalam ruko menggunakan kunci cadangan. Namun setelah masuk ke dalam ruko, Is mengaku dirinya mencium bau tak sedap guys di dalam ruangan tersebut. Saya sudah mencium bau busuk sejak Sabtu, kata dia guys. Is mengatakan ini terakhir kali terlihat pada Kamis 4 Mei 2023 pada malam Jumat itu guys ya. Pada hari itu ZL sempat bertemu dengan IW. Kemudian 2 hari setelahnya HM menyerahkan kunci ruko ke ZL dan HM mengaku mau pulang ke Banjarnegara ini guys. HM ini baru bekerja selama 1 bulan, nggak lama berarti ya guys ya. Dan HM ini ternyata telah membunuh sang bosnya yang bernama IW guys ya, dengan melakukan pengecoran kepada sang korban ini, mayat korban ini guys. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lumbantoruan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, hampir sebuah tubuh korban dicor menggunakan semen dan hanya terlihat kaki korban saja guys. Wah, sangat mengerikan guys ya. Selain itu, lokasi mayat saat ditemukan berada di celah antar bangunan di tempat usaha isi ulang galon itu guys. Posisi kepala di bawah dan kaki di atas guys. Jelasnya begitu. Korban diduga dimutilasi di sisi lain.
Kapolres Tapis Semarang Kompes Pol Irwan Anwar mengatakan bahwa mayat yang ditemukan dalam keadaan dicor semen itu diduga adalah korban mutilasi. Dan setelah digali untuk dievakuasi, korban diduga dimutilasi sebelum dicor beton, ucapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada korban, diketahui bernama Irwan Huta Galung yang merupakan pemilik tempat isi ulang galon ini atau Pak Iyu tadi, guys. Saat ini polisi masih melakukan penyidikan dan tengah memeriksa para saksi tersebut, termasuk keluarga korban. Oke guys, kali ini ada sebuah video pengakuan dari seorang sang pelaku ini guys, yang memutilasi korban yang bernama I atau bosnya guys. Oke guys, langsung kita simak sama-sama. Oke guys, langsung. Nah guys, kali ini kita sama-sama menyimak sebuah video dari seorang pengakuan pelaku guys, yang tengah diwawancarai salah satu wartawan guys. Oke, kita lihat sama-sama guys. Ini besok kanan ya. Gigis mana? Sedang tidur. Ya. Waktunya kapan? Kamis malam. Ya. Kira-kira jam berapa? Jam 8:30. Ya, jam 8 korban masih nongkrong di angkringan. Ya, seperti setelah itu. Oke. Terus kamu tusuk sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Terus kita ini. Kan itu korban sedang tidur. Sudah tidur lelap atau tiduran? Sudah tidur. Oke. Kemudian setelah itu 2 kali tusukan. Ya, Ada reaksi nggak? enggak. 2 kali tusukan Setelah 2 kali tusukan, saya pindah ke angkringan. Ya. Gantian. Nah, terus apa yang kamu lakukan di angkringan? Ya. sekitar jam 6 pagi saya masuk. Ya. Mulai eksekusi. Seperti apa eksekusinya? Saya potong bagian leher, Leher. Yang pertama bagian apa dulu ya? kepala. Kepala dulu, leher ke atas dulu. Ya. Menggunakan pisau dapur. Pisau dapur. Ini pisaunya. Ya. Ini gantian ya. Ini. Oke, udah. Terus habis leher ke atas apa lagi? Kanan sebelah kanan. Kanan. Ya. Lengan ke bawah sebelah kiri. Nah, lalu Berarti tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan itu dipotong guys. Ini tega banget guys, sangat mengerikan gitu mendengarnya. Tidak bisa membayangkan betapa sakitnya sang korban saat dipotong-potong tubuhnya itu guys ya. Ya Allah. Saya masukin ke dalam karung warna putih. Ya, oke, terus Dan setelah itu dia memasukkan ke dalam karung guys. saya siap ke samping. itu jam 4 subuh. Ya. Jumat Pak ya, Jumat pagi. Ya, terus di mana? Di ruang tengah. Iya, di dalam. Ya, di ruang tengah. Nah, kemudian berarti diseretnya itu sudah tanpa kepala dan lengan kiri kanan. Iya. Oke, lengan kiri kanannya di karung, kemudian badan ke bawah, itu kemudian diseret ke ruang samping. Oke, kenapa memilih ruang samping? Akses. Oke, jalan akses ke samping situ, sempit. Kecuali saya. Nah, di situ kemudian ditimbun, Iya. kemudian diberi semen, dicor. Iya. Pakai hari Jumat. Dicornya kapan? Hari Sabtu. Hari Sabtu sore dicor. Oke, semennya dari mana? Ambil di rumah. Rumah mana? Rumah korban. Mayatnya dicor guys. Sebelum dicor ini, potongan tubuhnya ini didiamkan dulu guys di dalam karung
pada hari Jumat. Dan setelah hari Sabtu dan ke hari Sabtunya itu mayat dari potongan tubuh ini dicor, guys. Foto, kamu kesana ngambil, tahu kalau di sana ada semen, kemudian ada pasir dari mana? Dari sana juga. Ngambilnya kapan? Hari Sabtu. Nah, selanjutnya itu kan tidak rata ya, tidak pun. Kalau bagian kepala dan lengan kenapa tidak itu ditanam? Ada apa? Oke, udah muat itu lubangnya. Berarti yang dicor itu cuma tubuhnya, guys. Yang tangannya yang dipotong itu cuma dilumurin semen, guys, karena lubangnya itu gak cukup, gak muat, guys, untuk menampung seluruh potongan badan itu. Kemudian setelah itu apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat? Setelah dia mengecor sang korban ini, dia keluar membuang karpet, tas, dan barang-barangnya, guys. Oke, ya. Oh, karena tempat korban tidur dulu. Kemudian tas siapa ini? Ini harusnya. Ini dibuang di mana? Kenapa dia dibuang? Kenapa harus dibuang? Karena isinya sudah diambil, hasil dagangan beliau kan simpan sini ya? Oke. Berapa jumlah hasil dagangan yang dipergunakan untuk apa? Dan setelah dibunuh ini, barangnya itu dirampas, guys. Seperti uang itu diambil, ada uang 7 juta itu diambil, guys, dan dibuat untuk senang-senang. Sabtu nyari cewek? Ya, Di mana nyari ceweknya? Jaksari. Hari Sabtu. Nah, Oke. Kemudian gua ajak yang pedagang keringan itu. ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kamu melakukan itu? Ya karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati? Ya, Kamu sakit hati kepada kamu? Katanya dia melakukan itu karena dia itu sakit hati, guys. Dia katanya itu sering dipukuli oleh bosnya itu, dan dia terus melakukan balas dendamnya itu dengan melakukan sebuah pembunuhan yang sadis itu, guys. Pukuli? Kenapa dipukuli? ada salah. Yang salah kecil. Pasti dia main tangan. Seperti apa? Seperti apa kesalahannya? Contohnya ada pesanan galon, Senang galon, kayak galon air. terusnya 15, dia bilang 15, 15, Salahnya apa? Oh, harganya 15, kamu bilang 13. Oh, 15 ini galon, oke. Kurang nanti ya. kurang. Nah, dia beda. Itulah, berarti sakit hati begitu? Iya. Nah, itu peristiwa pertama. Atau peristiwa lain seperti apa? Ya, namanya sana cuti. Akhirnya si Musa, Mesin apa yang rusak? si oh, buat mesin Mesin air, oke, mesin ular. Nah, sudah berapa lama kamu kerja sama korban? 1 bulan Sejak tanggal berapa kerja? dari awal puasa kemarin. Awal puasa kemarin. Sang pelaku ini baru bekerja ikut bosnya itu yang itu selama 1 bulan, guys. Wah, Bagaimana ceritanya kok bisa masuk kerja di sini? Dan saya kan luar itu dengan sosial. Karena saya kenal. Kenal dengan korban? Ya, soalnya yang biasa bayar galon sama kasih sekarang. Dari tokonya korban? Oh, gitu. Terus, ditawarin kerja? Ya, saya keluar dan bekerja. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Motifnya kan
karena dendam. Kalau karena dendam, kenapa kemudian uangnya itu diambil? Apa? Nah, dia butuh guys mengambil harta sang korban ini. Mau dibuat buat senang-senang, apa kaitannya dengan dendam? Teramin aja. Nah, itu bukan pikiran, ya. Bukan jadi buat senang-senang. Kira-kira gitu, teman-teman. Mungkin ada satu ya, satu-satu. Yang ini dulu. Mata, kepala, Dalam sebulan itu sering dipukul. dipukul, nahan puasa. Tanya dia itu sering dipukuli oleh bosnya yang dia bunuh itu guys, pada awal puasa itu. Dan di saat itulah dia timbul rasa dendam itu. Pakai tangan kosong. Kamu jangan saya. Masih belum. Masih belum direncanakan sudah apa? Dari hari Senin. Iya. Minggu lalu kan peristiwanya Kamis malam sudah diniatkan di Senin sebelumnya 14 sebelumnya. Kenapa harus dipotong-potong? Jelasin. Coba Kalau misalnya kamu mengalami Di saat polisi menanyai kenapa kamu memutilasi dan memotong-motong dia gitu, dia bilang dia kecewa, awalnya baik dan di kemudian harinya menjadi jahat gitu guys, dan timbullah rasa sakit hati itu. hanya kesempatan untuk pergi keluar meninggalkan pekerjaannya saja, kenapa harus dibunuh? KTP saya bukan ditahan. Karena saya pinjam. Katanya KTP-nya itu ditahan dan dia diancam guys. Dihabisin apa maksudnya? Saya mau dibunuh. Bunuh. Kalau kurang, enggak. Masih bernapas. Waktu dipotong-potong, loh. Iya. Waktu dipotong nggak? Iya. Sudah masih gitu. Di saat dia memutilasi korban atau memotong-motong tubuh korban ini, sang korban ini masih hidup guys. Wah, pasti sang korban ini sangat merasakan kesakitan sekali ya guys ya. Lagi ya, kamu kan masuknya kiri dan kanan itu kurang lebih jam 9 malam, jam 9 malam kan? Jadi itu masih hidup. Masih Kemudian keluar, balik lagi, subuh, masuk. Nah saat itu korban masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? masih bernapas. Bernapas. Kau tahu kalau masih bernapas? Kayaknya masih enggak cuma Dia tak menyampaikan sesuatu, tolong apa gitu, kamu udah. langsung masuk. Oh, itu tanda. Selain ditusuk kanan dan ditusuk kiri dan dipotong kiri kanan dan leher, apalagi yang dilakukan terhadap dia? Mungkin dipukul pakai apa, batu atau apa? Dia kenapa? Sampai gitu. Ya. Kemudian setelah dicor itu kan ditumpukin dan barang-barangnya. Itu penyamaran. Ya. Kira-kira teman-teman secara garis besar motifnya seperti apa? Dan sampai tadi Dan setelah dicor, di atas cornya itu ditumpukin barang-barang guys, seperti barang-barang dia untuk melakukan sebuah penyamaran agar tidak terdeteksi oleh orang-orang yang melihatnya guys ya. Sangat cerdik sekali pelaku, tapi untungnya dia ya ketahuan gitu guys. Nah, dendam, sakit hati, kemudian modusnya melakukan penusukan. berawal dari dendam dan sakit hati ya guys ya, sangat mengerikan sekali guys.
Ya Allah, ya akhir zaman lah, banyak pembunuhan yang aneh-aneh seperti itu. Oke guys, itulah informasi video reaction kami tentang pelaku pembunuhan dengan mengecor sang mayat ini yang terjadi di daerah Semarang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.